Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-'ida yawman mubaraka wa ja'ala ta'atana lillahi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala biluzumi ta'atihi wajtinabi nawahihi la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Faqad qala azza wa jalla fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah senantiasa kita perkuat iman dan takwa kita menuju tingkatan iman, tingkatan takwa yang semakin mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya saat kita menghadapi ujian pandemi Covid-19. Insya Allah dengan terus-menerus kita meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan ibadah dan amal soleh kita, Allah kembali berkenan menganugerahkan keberkahan-keberkahannya, baik dari langitnya maupun dari buminya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqa lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jika kita semuanya selalu mampu dan berusaha meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita, yang tentu dibuktikan dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha merupakan hari kebahagiaan, hari raya umat manusia di seluruh penjuru dunia. Karena Idul Adha merupakan sejarah panjang di mana Allah abadikan. Idul Adha ini dikaitkan dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua-duanya adalah ibadah agung yang notabene menjadi syiar kita, bahkan menjadi tanda-tanda dan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah sampaikan di surat Al-Hajj ayat 32 bahwa orang-orang yang mampu menegakkan, yang mampu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka tanda hatinya bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kata Idul Adha terdiri dari dua kata. Aid yang artinya adalah hari raya. Adha yang artinya adalah awal waktu duha. Atau adha dikaitkan dengan ibadah menyembelih hewan kurban.
Kedua-duanya, apakah dikaitkan dengan waktu adalah waktu yang mulia. Dikaitkan dengan ibadah kurban adalah juga amal Ibnu Adam yang sangat mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidak ada amal anak Adam di Yauman Nahar, di hari Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan kurban. Ma'amila Ibnu Adam Yauman Nahar ahabba ilallah min hiraqatid dam. Kenapa? Karena ibadah itu salah satu dari penilaiannya di sisi Allah adalah ketepatan dengan waktunya, ketepatan dengan momentumnya. Saat kita dipanggil sholat berjamaah, maka ibadah utama, ibadah agung adalah sholat berjamaah. Namun ketika waktunya kita bekerja, itulah juga ibadah yang mulia di sisi Allah. Saatnya kita bersama keluarga kita, itulah ibadah yang kita hadirkan juga untuk kebaikan keluarga kita. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Peristiwa ibadah haji dan peristiwa ibadah agung melekat pada hari raya Idul Adha. Kedua ibadah ini dikaitkan secara sejarah dengan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Keduanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan kepada Ismail untuk mensucikan lokasi Baitullah, untuk membersihkan lokasi Baitullah agar semua hamba Allah dapat menjalankan ibadah. Di antara yang disebutkan adalah ibadah tawaf, ibadah i'tikaf, dan kemudian ibadah sholat. Keduanya, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian meninggikan pondasi Ka'bah. Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Keduanya meninggikan pondasi Ka'bah sehingga semua orang dari berbagai penjuru negeri dapat melihat, dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya karena sudah diletakkan pondasinya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Namun sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya dan anaknya, menempatkan keluarganya di lembah yang sangat tandus. Di surat Ibrahim ayat 37, Allah mengingatkan sejarah panjang yang nantinya disitulah ibadah haji dijalankan. Disitulah pula ibadah kurban dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, hamba memohon kepadamu sesuai dengan perintahmu, hamba menempatkan keluarga hamba, Siti Hajar saat itu istrinya dan Ismail yang masih menyusui anandanya, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Namun Ibrahim sangat yakin bahwa ini perintah Allah, seluruhnya akan menghasilkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Ketika ditinggal oleh Ibrahim, maka Hajar kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya anaknya yang sudah kehabisan bekal. Maka ia berlari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. 7 kali putaran ia kemudian mencari siapa yang dapat menolongnya. Subhanallah, apa yang terjadi ketika ia pulang selesai 7 kali mengelilingi Sofa dan Marwah, ia terkejut. Ternyata di bawah jari-jarinya kaki manusia mulia Ismail alaihissalam terpancar air Zam-Zam. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban berasal dari kata qaruba yakrubu qarib, yang menunjukkan bahwa Allah amat sangat dekat dengan hambanya. Namun ibadah kurban juga berasal dari taqarraba yataqarrabu taqarruban kurbanan,
di mana diisyaratkan di surat Al-Maidah ayat 27 tentang ibadah pertama dalam sejarah manusia, yaitu ibadah kurban, karena dipersembahkan oleh dua putra Nabi Allah Adam, Habil dan Qabil. Keduanya mempersembahkan ibadah kurban. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Al-Maidah ayat 27. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu. Sekarang kita ceritakan kepada semuanya. Dulu ada dua putra Nabi Allah Adam yang mempersembahkan kurban. Kata kurban disebutkan di Al-Maidah 27. Yang menunjukkan taqarraba ya taqarrabu adalah usaha manusia untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah dekat dengan kita. Namun bagaimana kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Lebih dekat lagi dengan Allah. Salah satu dari media taqarrub kita kepada Allah adalah dengan kita menunaikan ibadah kurban yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat As-Saffat ayat 99 hingga 107 menjadi saksi sejarah betapa ibadah kurban di masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merupakan ibadah yang sangat berat. Nabi Ibrahim bermimpi. Allah perintahkan dalam mimpi itu menyembelih putranya yang saat itu putra sematawayang. Padahal sebelum itu Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan Ismail. Dari mulai ia meninggalkan keduanya di lembah yang tandus, Ibrahim diperintah oleh Allah kembali ke Syam. Ketika ia sampai ke Mekah kembali bertemu dengan anaknya dan istrinya, ternyata Allah wahyukan melalui mimpi agar ia menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim mengikuti perasaannya, seorang ayah tentu sangat sayang kepada anaknya. Namun disitulah terjadi dialog antara Ibrahim, seorang ayahanda yang bijaksana, dengan Ismail, seorang putra yang penyabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajunni insyaallahu minas sabirin. As-Saffat ayat 102. Ketika Ismail beranjak remaja, Ibrahim bermimpi. Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Maka sebagai ayah yang bijaksana, ia bertanya kepada putranya, "Wahai anakku yang aku cintai, ayah bermimpi tadi malam. Allah perintahkan untuk menyembelih kamu. Apa pendapatmu?" "Wahai ayahanda, laksanakan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan dapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Parameter dari kebaikan keluarga ini adalah parameter yang kemudian dijadikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam parameter keterbaikan manusia. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya, yang terbaik muamalahnya, yang terbaik perilakunya kepada keluarganya. Karena aku juga adalah manusia yang paling baik dengan keluargaku. Saat kita dengan keluarga baik, maka insya Allah dengan yang lain pun baik. Maka keluarga Ibrahim adalah keluarga teladan, adalah keluarga panutan, bahkan dikatakan keluarga syariat. Beberapa syariat yang dijalankan oleh keluarga Ibrahim menjadi syariat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan pula oleh firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sungguh Allah telah memilih Nabi Adam secara personal, Nabi Nuh secara pribadi, dan kemudian Allah memilih dua keluarga, keluarga Ibrahim alaihissalam dari kalangan para nabi dan keluarga Imran yang bukan dari kalangan nabi. Subhanallah. Kelebihan dari keluarga Ibrahim menjadi catatan yang sangat berharga. Karenanya kedua ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban, menjadi syiar tanda takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat
jamaah salat Idul Adha yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan dari Ibrahim, pengorbanan dari Ismail, pengorbanan dari Hajar menjadi catatan sejarah bahwa kita sebagai sebuah keluarga ingin terus taqarrub dengan Allah, dengan tentu kita mempersembahkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kurban dikaitkan oleh Allah dengan parameter takwa, alat ukur ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima kurban, ibadah seseorang kalau itu dilandaskan dengan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sa'di menuturkan bahwa firman Allah di surat As-Saffat ayat 107, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar, menunjukkan bahwa tanda takwa seseorang, parameter takwa seseorang yang melekat pada ibadah kurban adalah bagaimana ia benar-benar secara tulus dan ikhlas mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipersembahkan adalah yang terbaik, yang sangat berkualitas. Maka Allah ganti Ismail alaihissalam, manusia mulia, dengan sembelihan yang besar, dengan domba yang besar. Karena kata Imam As-Sa'di rahimahullah, kesetaraan dari yang dikorbankan oleh Ibrahim adalah kesetaraan yang sangat berkualitas. Insya Allah semua taqarrub kita, upaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh aktivitas ketaatan kita. Karenanya ibadah kurban dan ibadah haji berada di penghujung kalender ketaatan kita, kalender Hijriyah, yaitu bulan Dzulhijjah, agar kita kembali introspeksi, kita kembali evaluasi sejauh mana kita selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang kita jalankan dalam rangka taqarruban ilallah, Allah ganti di dunia dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah ganti di akhirat dengan catatan-catatan kemuliaan untuk kita layak mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lengkapi kemuliaan Idul Adha, keagungan Idul Adha dengan bermunajat, dengan berzikir, dengan mengumandangkan takbir, bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan taqarrub, mendekat dengan Allah dengan ibadah, dengan amal soleh dan ketaatan-ketaatan lainnya. Dan ketika kita menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, penuh dengan ketakwaan, insya Allah Allah ganti dengan keberkahan di dunia ini. Allah hindarkan kita dari musibah, dari bencana yang sedang kita hadapi. Karena ikhtiar kita selalu dua. Ada ikhtiar lahiriah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan rekomendasi para ahli. Namun ada ikhtiar batiniyah, yaitu ketakwaan kita, yaitu kesolehan kita, munajat, doa kita, ibadah kita, kurban kita, infak dan sedekah kita, wakaf kita. Insya Allah semuanya akan menjadi pertimbangan di sisi Allah bahwa kita layak selalu dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bencana. Amin ya rabbal alamin. Kita awali doa kita dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamda yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rizqna fa innaka khairur raziqin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihana wal fitan waz zalazil wal munkarat wa su'il akhlaq. Ya Rahman ya Rahim, di harimu yang sangat mulia Idul Adha ini kami bermunajat, kami bermohon kepadamu ya Allah, di tempatmu yang mulia, di waktumu yang mustajab. Kami mohon agar engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, semua orang yang kami cintai dan mencintai kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pengabdian kami, amal ibadah kami sebagai takarrub kepadamu ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami dari musibah, hindarkan kami dari bencana, dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau yang maha mendengar segala pinta dan doa-doa hambamu. Ya Allah, tolonglah kami karena engkau sebaik-baik yang menolong. Anugerahkanlah kepada kami rezeki karena engkau sebaik-baik penganugerah rezeki. Ya Allah, ampuni kami karena engkaulah sebaik-baik yang maha mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.